Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ilmu nuzulul Quran. Saudara sekalian, ilmu nuzulul Quran itu sering diartikan sebagai sebuah ilmu yang membahas tentang nuzulul Quran, tahapan-tahapan waktu atau juga periodisasi turunnya wahyu atau turunnya Al-Quran. Ilmu nuzulul Quran itu juga sering dikatakan atau dipadankan dengan ilmu mawaqitin nuzul, atau juga sering diartikan sebagai atau disamakan ilmu mawatinin nuzul. Ya. Kalau ilmu mawaqitin nuzul itu adalah ilmu yang membahas tentang waktu-waktunya. Ini lebih spesifik ya, lebih spesifik, yaitu membahas tentang waktu-waktu turunnya Al-Quran, baik itu siang atau malam hari, cuacanya dingin atau panas. Sedangkan ilmu mawatinin nuzul itu membahas tempat-tempat turunnya Al-Quran, di rumah, di ladang, di masjid, atau di tempat di mana ketika wahyu itu turun. Jadi ilmu nuzul Quran itu juga memuat sesungguhnya juga ada namanya ilmu mawaqitin nuzul maupun juga ilmu mawatinin nuzul. Jadi di situ masalah tempat, di situ juga masalah waktu. Jadi ilmu mawaqitin itu bicara tentang waktu-waktunya. Kemudian kalau ilmu mawatinin itu bicara tentang tempat-tempatnya. Jadi dua-duanya ini sesungguhnya adalah bagian dari ilmu yang membahas tentang terkait dengan turunnya Al-Quran, tahap-tahapan waktu periodisasi maupun juga tempat-tempat di mana wahyu itu turun. Saudara sekalian, maka pengertian nuzul Quran itu sering dipahami makna-makna, baik mana-mana yang bersifat lugas maupun juga mana-mana yang saya kira bersifat majazi. Tapi sesungguhnya nuzul Quran itu tadi sebagaimana yang telah kita aturakan di awal tadi adalah ini adalah menyangkut persoalan-persoalan yang terkait dengan tadi tentang bagaimana proses turunnya Al-Quran, bagaimana kemudian ilmu-ilmu yang membahas tentang bagaimana Al-Quran itu diturunkan, tadi tahapan-tahapan diturunkan, waktu, bentuknya, itu juga bagian dari nuzulul Quran. Ibnu Taimiyah mereka mendefinisikan bahwa yang dimaksudkan dengan nuzul Quran itu adalah sesuai dengan kata-kata nuzul Quran berarti di situ turunnya Al-Quran. Sebab nuzul Quran berarti arti tanazul, yang diturunkan. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang sudah populer, kemudian surat Al-Qadar, kemudian juga dalam surat Ad-Dukhan. Misalkan di dalam kita lihat bahwa inna anzalnahu fi lailatul mubarakah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi kata-kata anzala, jadi ada kata-kata anzala, itulah yang kemudian memberikan pemahaman bahwa sesuatu yang turun ya. Maka berdasarkan 3 ayat tadi, surat Al-Baqarah 185, surat Al-Qadar, surat Ad-Dukhan, itu memberikan pemahaman kepada kita bahwa yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran di sini adalah turun Al-Quran sekaligus dari Baitul Izzah ke langit dunia. Jadi yang dimaksudkan turunnya Al-Quran di sini adalah dari Lauful Mahfud atau dari Baitul Izzah ke langit dunia, yang kemudian nanti akan turunnya secara berangsur-angsur. Maka kalau kita membaca dalam kitabnya Sohbi As-Soleh bahwa
yang disebutkan dengan nuzulul Quran itu adalah ada beberapa proses. Al-Quran yang dari Lauful Mahfud kemudian turun ke Baitul Izzah, kemudian dari Baitul Izzah ke langit dunia itu, yang disitulah yang kemudian dikatakan secara nanti akan kita bicarakan dalam makna yang berangsur-angsur. Tapi tadi Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan nuzulul Quran itu adalah ketika dari Baitul Izzah kemudian ke langit dunia, dari Baitul Izzah yang dibawa oleh Jibril itu kepada Nabi Muhammad, itulah yang kemudian dikatakan sebagai nuzulul Quran. Tapi dari Lauful Mahfud ke Baitul Izzah itu yang selama ini jarang dibicarakan atau jarang dibahas secara detail. Nah, ini dari Ibnu Taimiyah tadi itu dikatakan sebagai madzhab yang pertama. Madzhab yang kedua adalah oleh Asy-Sya'bi misalkan. Mereka memberikan pengertian tentang maksud turunnya Al-Quran dalam ketika di atas itu memberikan gambaran permulaan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah. Jadi nuzulul Quran yang disebut dengan tanazul itu yaitu diartikan sebagai permulaan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah. Nah, permulaan turunnya Al-Quran itu dimulai pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Jadi ini dalam versinya Asy-Sya'bi bahwa yang disebut dengan tanazul atau nuzul Quran itu permulaan dari turunnya Al-Quran dari Lauful Mahfud kemudian ke Baitul Izzah yang terjadi pada bulan Ramadan merupakan malam yang diberkahi itu. Nah, kemudian Al-Quran turun secara bertahap. Ini kita bisa di dalam Quran surat Al-Isra ayat 106 ya. Jadi surat Al-Isra ayat 106. Itu yang kemudian dikatakan sebagai secara berangsur-angsur, itu yang saya kira ini memberi gambaran. Jadi misalkan kita coba kita bacakan wa Qur'ana faraqnahu litaqrahu 'alan nasi 'ala maqsi wa nazalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkan bagian-bagian demi bagian yang lain. Jadi wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsi wa nazalnahu tanzila. Tadi ini adalah merupakan penjelasan bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan berangsur-angsur agar kita itu membacanya perlahan-lahan dan juga agar kita memahami bagian demi bagian. Ini maksud daripada ayat itu. Maka dalam penjelasan ini menurut Asy-Sya'bi bahwa inilah juga bagian dari tanazul, turunnya Al-Quran. Jadi kalau tadi Ibnu Taimiyah mengatakan yang disebut dengan nuzul Quran itu adalah dari dari Lauful Mahfud ke Baitul Izzah. Kemudian kalau Asy-Sya'bi mengatakan bahwa yang disebut dengan tanazul itu adalah dari terbalik. Jadi kalau tadi Ibnu Taimiyah tadi mereka mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan tanazul adalah jadi berdasarkan surat Al-Baqarah 185, surat Al-Qadar, At-Dukhan itu bahwa yang dimaksudkan turunnya Al-Quran itu adalah Al-Quran turun sekaligus ke Baitul Izzah dari Lauful Mahfud. Tetapi Asy-Sya'bi mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan nuzul Quran adalah Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah, dari Lauful Mahfud ke Baitul Izzah, tapi juga diturunkan secara berangsur-angsur ke langit dunia. Itulah yang disebut juga bagian dari nuzul Quran. Mazhab yang ketiga adalah yang berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan ke langit dunia selama 23 malam Lailatul Qadar. Itu adalah yang ditentukan Allah diturunkan pada setiap tahunnya. Ini pendapat ini memang
saya kira juga banyak banyak dipegang oleh orang bahwa Al-Quran diturunkan ke langit dunia, maksudnya selama 22 tahun, 22 bulan atau 22 hari. Ini sesungguhnya tepatnya kapan kita juga tidak tahu, tetapi inilah bagian dari bagian dari untuk mudahkan. Nah, inilah yang kemudian sebagai pengertian yang disebut dengan tanazul. Nah, di situ ada prosesnya, ya, ada prosesnya. 2 kali turun, yaitu pertama diturunkan secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar itu, ya, pada malam Lailatul Qadar itu dari Lauful Mahfud ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Kemudian diturunkan dari langit tadi, kemudian kepada Nabi secara berangsur-angsur. Sehingga disinilah yang kemudian ini banyak yang dipegangi oleh keyakinan sebagian umat muslim bahwa Al-Quran itu turun, yang dimaksudkan dengan tanazul itu dari Lauful Mahfud ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah kemudian ke langit dunia ini, kemudian secara berangsur-angsur. Inilah yang saya kira disebutkan dengan tanazul, yang sebagaimana juga banyak dipahami oleh masyarakat kita. Saudara sekalian, nah sekarang kita lanjutkan kepada pembahasan kita, turunnya Al-Quran secara bertahap. Tadi di dalam surat dalam surat Al-Isra 106 tadi yang sudah saya bacakan, bahwa Al-Quran ini telah diturunkan secara berangsur-angsur. Itu tujuannya adalah agar kita membacanya Al-Quran itu secara perlahan-lahan, kemudian setelah itu bagaimana kemudian agar kita ketika Allah menurunkan bagian demi bagian itu untuk kita mudah memahami ayat-ayat tersebut. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih turunnya Al-Quran secara bertahap itu. Di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 192 195, di situ dijelaskan bahwa kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Jadi tanzil kitabi minallahil azizil hakim. Ini dalam begitu juga dalam surat Al-Jathiyah itu kita temukan, ya. Nah, kemudian apa sih sesungguhnya makna itu, bahwa berdasarkan ayat di atas bahwa Jibril telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah, dan turunnya itu bukanlah turun yang pertama kali ke langit dunia, tetapi yang dimaksudkan adalah turunnya Al-Quran secara bertahap. Nah, oleh karena itu ayat ini memberikan gambaran bahwa kata-kata tanzil bukan injal ini menunjukkan bahwa turunnya Al-Quran itu secara berangsur-angsur. Tanzil berarti di situ turun berangsur-angsur, sedangkan injal itu menunjukkan turun atau menurunkan dalam arti yang umum. Saudara sekalian, bahwa Al-Quran itu sebagaimana juga di dalam Quran surat Al-Isra tadi yang sudah saya bacakan, itu memberikan pengertian bahwa memang Al-Quran itu diturunkan dari Lauful Mahfud ke Baitul Izzah itu sekaligus, kemudian dari Baitul Izzah kepada langit dunia itu dengan secara berangsur-angsur. Nah, bagaimana sih tahapan-tahapan dalam tanazul atau yang disebutkan dengan tanazulul al-awalu, ya. Jadi bagaimana tahap pertama Al-Quran itu turun, ya. Al-Quran diturunkan dari Lauful Mahfud, yakni suatu tempat di mana manusia tidak mengetahuinya secara definitif atau secara pasti. Maka di Quran surat Al-Buruj disebutkan bahwa bal huwa Qur'anan majid fi lauhil mahfud, ya. Maka di situ tentang kapan dan bagaimana caranya menurut ahli yang gaib tidak ada yang mengetahui selain Allah, bahwa tadi dikatakan dari bal huwa Qur'anum majid fi lauhil mahfud. Ini memberikan gambaran bahwa Al-Quran yang dan dialah Al-Quran yang majid itu, mereka itu adalah berada di dalam Lauful Mahfud. Nah, berdasarkan surat Al-Buruj tadi tidak menunjukkan arti berangsur-angsur dan berdasarkan tanazul, maka ini tidak memberikan gambaran secara jelas. Maka kemudian
Dalam tahap yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lafzul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia atau langit terdekat dengan bumi ini, maka ini tahap yang kedua. Nah, tahap ketiga adalah Tanazul As-Salis atau tahap yang ketiga itu adalah Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah kemudian di langit dunia kepada Muhammad, baik melalui perantara malaikat Jibril atau secara langsung ke dalam hati Nabi, atau mungkin dari balik tabir, atau mungkin melalui mimpi dan sebagainya. Maka inilah yang disebut dengan kebanyakan para ahli Al-Quran mengatakan ini sebagai sebuah tanazul. Terus sekalian, bagaimana sih sesungguhnya cara-cara Rasulullah menerima wahyu Al-Quran dari malaikat Jibril? Ya, ini pertanyaan, bagaimana sih caranya? Ada beberapa penjelasan, misalkan di dalam buku-buku seperti Mana Al-Qoton, seperti Mabahis fil Ulumul Quran, itu dijelaskan bahwa Al-Quran diterima oleh Rasulullah itu dengan berbagai cara. Misalkan Rasulullah didatangi suara ya, suara gemerincing, seperti suara lonceng yang amat kuat. Nah, inilah kemudian akan mempengaruhi kesadaran Rasulullah sehingga ia dengan segala kekuatan siap menerima pengaruh itu. Nah, cara inilah yang sering juga diterima oleh Rasulullah dan dikatakan sebagai cara yang paling berat. Jadi Al-Quran wahyu turun itu dengan diawali dengan suara lonceng, suara gemerincing yang amat kuat, dan inilah dengan begitu kemudian disinilah yang kemudian Rasul mengatakan bahwa ini termasuk cara wahyu turun yang amat berat bagi Rasul. Yang kedua adalah, jadi kadang-kadang malaikat Jibril menyamar sebagai manusia, lalu Rasulullah menerima wahyu, ya mungkin dengan mengajarkan ya, dan sebagainya, mengajarkan, membimbing dan sebagainya. Maka inilah cara-cara yang terkait dengan Al-Quran diturunkan secara tadi, cara-cara Al-Quran diturunkan ya, oleh malaikat kemudian kepada Nabi, ada berbagai cara. Nah, sekarang bagaimana hikmahnya Al-Quran diturunkan secara bertahap itu? Hikmah yang pertama adalah dalam rangka menguatkan atau meneguhkan hati Rasulullah. Jadi ketika Nabi Muhammad itu berdakwah menghadapi orang-orang yang membangkang, orang yang mengganggu, bahkan mereka menghina, menolaknya, maka salah satunya adalah dengan Al-Quran diturunkan secara bertahap berangsur-angsur itu dalam rangka untuk meneguhkan hati Rasulullah. Yang kedua adalah hikmahnya adalah, jadi orang-orang yang musyrik itu kan sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan maksud melemahkan, maksud menantang, maksud menguji kenabian. Oleh karena itu tentu yang dimaksudkan di sini hikmahnya adalah tantangan dan ujian. Itulah yang kemudian karena Al-Quran sebagai ujian, maka disinilah hal-hal yang saya kira menjadi amat penting, bahwa hikmah diturunkan Al-Quran adalah untuk menunjukkan kemujiatan daripada Al-Quran itu sendiri. Yang ketiga adalah untuk mempermudah hafalan dan tentunya juga pemahaman. Maka secara bertahap itulah agar Rasulullah atau mungkin juga sahabat-sahabat atau umatnya itu untuk mudah menghafalnya dan juga mudah memahami. Yang keempat adalah adanya kesesuaian dari peristiwa yang dihadapi atau pentahapan dalam penetapan hukum. Artinya apa? Ketika Al-Quran diturunkan secara bertahap itu, maka ada pentahapan dalam proses penetapan hukumnya, karena Al-Quran itu bagian dari sebagai kitab hukum. Yang kelima adalah untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu betul-betul berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan yang Maha terpuji, Tuhan yang Maha Hakim, Tuhan yang Maha Pengasih, Penyayang. Ini adalah salah satu tujuan atau hikmahnya Al-Quran diturunkan secara bertahap. Nah, kita lanjutkan waktu turunnya Al-Quran. Jadi permulaan turunnya Al-Quran adalah pada malam Al-Qadar, ya.
atau ini sering dipahami. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa Al-Quran pertama kali turun pada 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahiran Nabi dengan surat Al-Alaq yang saya kira sudah populer. Ini ada yang menyatakan bahwa Al-Quran pertama kali turun adalah surat Al-Alaq, yaitu tanggal 17 Ramadan, kemudian juga yang atau disebut dikatakan sebagai malam Lailatul Qadar. Kemudian masa turunnya Al-Quran ini secara mudah dihafal itu kurang lebih 22 tahun ya. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari itu untuk mudah menghafal. Tapi persisnya, atau orang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan kurang lebih selama 23 tahun. Nah, ada dua periodisasi Al-Quran diturunkan. Ada periode Makkah, ada periode Madinah. Periode Mekah itulah ketika Nabi masih di Mekah itu kira-kira selama 13 tahun di Mekah menjalankan dakwah. Tapi kemudian hijrah ke Madinah. Kira-kira Nabi di Madinah itu selama 10 tahun. Berarti di sini kurang lebih 23 tahun itu dibagi dalam periode Makkah dan periode Madinah. Periode Mekah itu sebelum hijrah, periode Madinah itu sesudah hijrah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih sesungguhnya terkait dengan apakah bagaimana Al-Quran itu dikaitkan dengan ibadah atau dikaitkan dengan jadi Al-Quran dikaitkan dengan kekuatan-kekuatan ya. Jadi dikaitkan dengan kekuatan-kekuatan yang kekuatan-kekuatan itu jadi Al-Quran itu selalu dihadapkan pada kekuatan-kekuatan besar yang kekuatan-kekuatan besar itu adalah kekuatan-kekuatan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.